Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Daqaiqul Akhbar. Alhamdulillah sudah di halaman 18. Pelajaran ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'a asyara fi dzikri jawabi su'ali mungkarin wa nakir. Bermula bab yang ke-17 itu pada menyebutkan jawaban dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Fil khabari, dalam satu hadis khabar, idza wudi'al maitu fil qabri atahu malakani. Bila diletakkan akan mayat dalam kuburnya, niscaya datang kepadanya oleh dua malaikat aswadani yang hitam keduanya, azraqal ainain, lagi yang biru kedua matanya. Azraqa, biru, ya. Sautuhuma karra'di, yang bermula suara keduanya itu seperti petir. Wa absaruhuma kalbarqil khatib, yang bermula mata keduanya atau pandangan keduanya itu seperti kilat. Al khatib, seperti kilat yang menyala, menyambar. Yakhraqanil arda bi anyabihim, yang membelah oleh keduanya akan bumi dengan anyabnya, dengan taring keduanya. Ini malaikat mengerikan. Fayatiyanihi min qibali ra'sihi, maka datanglah kedua malaikat tersebut kepadanya mayat. Fayatiyanihi, maka mendatangi oleh keduanya malaikat akannya mayat, min qibali ra'sihi, dari sisi kepalanya mayat. Fataqulus shalah, maka berkatalah oleh salat. Ini kalau mayat waktu dia hidup, hamba itu tadi rajin salat, maka salatnya berkata, la ta'tiyahu min qibali, jangan engkau mendatangi. Tasniyah la ta'tiyah, janganlah kalian berdua datang akan dia min qibali, dari sisiku. Nah, kata salat. Farubba salatin sallaha fil laili wan nahari hazran min hadhil mawati. Ini farubba di sini taksir. Farubba salatin, banyak banget salat, sering sekali salat. Sallaha, yang telah dia lakukan akannya salat. Fil laili wan nahari, di malam hari dan di siang hari. Hazran min hadhil mawati, karena untuk menghindari dari tempat-tempat ini. Artinya dulu selama dia hidup sering banget sholat malam, sholat siang, ya, untuk menghindari ya kejadian seperti ini, ya, untuk menghindari dari siksa kubur misalnya. Summa ya'tiyanihi min qibali rijlaih, kemudian datanglah keduanya malaikat kepadanya si mayat dari sisi dua kakinya. Fayaqulani, maka berkatalah keduanya dua kaki, la ta'tiyahu min qibalina, janganlah kalian berdua mendatangi akan dia dari sisi kami. Jangan lewat sini, jangan. Faqad kana yamshi bina ilal jamaah. Maka sungguh ada ia dulu waktu dia hidup. Faqad kana. Maka sungguh ada ia dulu itu berjalan ia dengan kami. Dengan kakinya maksudnya. Ilal jamaah, ke jamaah. Suka ke masjid ini. Hazaran min hadhil mauti, karena untuk menghindari dari tempat seperti ini. Atau kondisi seperti ini. Artinya ini gini, apa namanya, segala amal insan itu menjadi saksi di akhiratnya, atau segala badannya juga berbicara, sebagaimana dalam surat Yasin nih, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kan, mulut ditutup, semua anggota badan menjadi saksi. Kalau kita melakukan kebaikan, dia akan menyaksikan kebaikan, melakukan keburukan menjadi saksi keburukan. Fayatiyanihi an yaminihi, maka datanglah oleh keduanya malaikat. Fayatiyanihi, maka mendatangi oleh keduanya akannya si mayat, an yaminihi, dari sebelah kanannya. Kata kulus sedekah, maka berkatalah oleh sedekah, la ta'tiyahu min qibali, janganlah engkau mendatangi akannya si mayat dari sisiku, jangan datang lewat sini.
Faqad kana yatasaddaqu bi. Maka sungguh ada ia itu bersedekah ya denganku. Hazran min hadzal maudhi, karena menghindari dari ini tempat. Fayatiyanihi min qibali shimal, maka datanglah oleh keduanya malaikat kepadanya si mayat dari sisi kiri. Fayaqulu saumuhu, maka berkatalah oleh puasanya, la ta'tiyahu, janganlah engkau mendatangi akan keduanya, akan dia mayat. La ta'tiyahu, janganlah engkau mendatangi akannya mayat, min qibali, dari sisiku. Faqad kana yaju'u wa ya'tishu, maka sungguh ada ia itu dulu berlapar-lapar ia, wa ya'tishu, haus ia, hazran min hadzal mauzi, karena menghindari dari ini posisi, ini kondisi. Fayastaiqidu kama yastaikidun naim, maka bangun ianya mayat. Mayat ini udah terbangun lagi, ruhnya didekati. Fayastaiqidu, maka terjaga ianya mayat. Kama yastaikidun naimu, sebagaimana terjagalah oleh orang yang tidur. Fayaqulu, berkata ianya mayat yang sudah hidup, maza turidani minni, apa itu yang engkau kehendaki? Apa itu yang engkau berdua kehendaki? Minni, dari diri. Fayaqulani, berkatalah keduanya dua malaikat, nuridu minka tauhidallahi ta'ala. Kami menginginkan darimu akan mentauhidkan Allah, akan mengesahkan Allah. Fayaqulu, maka berkata ianya si hamba, asyhadu an la ilaha illallah. Fayaqulani, maka berkata keduanya dua malaikat, maza taqulu, ini bukan aqulu. Maza taqulu fi haqqi Muhammadin alaihi salam. Apa itu yang engkau katakan pada haknya Nabi Muhammad alaihissalam? Artinya bagaimana pandanganmu terhadap Nabi Muhammad? Ya, atau bagaimana keyakinanmu terhadap Nabi Muhammad alaihissalam? Fayaqulu, berkata ianya si hamba tadi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa sungguh Nabi Muhammad itu hambanya Allah dan utusannya Allah. Fayaqulani, maka berkatalah keduanya dua malaikat, aishta mu'minan wa mutta mu'minan. Kamu telah hidup dalam keadaan beriman dan kamu telah mati dalam keadaan beriman. Nah, ini kalau orang yang beriman ya. Beriman lagi soleh. Nah, udah aman berarti. Nggak ada sisa kubur. Summal hikmatu fi su'alil malaikaini. Kemudian bermula hikmah pada pertanyaan dua malaikat itu. Jadi pertanyaan begini. Apa sih manfaatnya mayat itu ditanyakan di kubur? Bukankah tanpa ditanyakan pun Allah tahu? Allah Maha tahu kan? Sebelum kita memberikan jawaban juga Allah sudah tahu. Tapi kenapa juga ada pertanyaan? Nah, ini hikmahnya nih. Atau alasannya lah. Jadi ditanyakan dalam kubur itu bukan karena Allah tidak tahu, tapi ada sesuatu ini untuk malaikat kalau menurut di sini ya. Kemudian bermula hikmah pada pertanyaan dua malaikat itu. Annal malaikata ta'anat fi bani Adam alaihissalam. Sesungguhnya malaikat itu menuduh ia. Sesungguhnya para malaikat itu menuduh ia pada Bani Adam alaihissalam, pada keturunan Adam. Maksud menuduh semacam protes dulu ya, semacam protes atau malaikat itu penuh curiga bahwa manusia itu bukan makhluk yang baik. Hai suqalu, ketika malaikat itu berkata, ini kisah dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah menyatakan pengen menjadikan khalifah di muka bumi, malaikat itu semacam protes, tapi ini bukan protes tentunya. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Akankah ya Allah engkau menjadikan dalam bumi itu akan orang-orang yang akan berbuat kerusakan ya dalamnya bumi? Ya, memang faktanya juga banyak manusia melakukan kerusakan, tapi yang pada akhirnya Allah akan menerima taubat orang-orang yang berbuat rusak sekalipun kan? Ya, apakah engkau akan menjadikan dalam bumi akan orang-orang yang membuat kerusakan ya di dalam bumi Allah ya? Kapan malaikat mengatakan seperti itu? Lama qala ta'ala, manakala berkata oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku itu akan menjadikan di bumi khalifah. Malaikat berkata, akankah engkau menjadikan dalam bumi itu orang-orang yang berbuat kerusakan dalamnya bumi? Ya. Faraddallahu alaihim. Maka membantah oleh Allah di atas mereka. Qawlahu, maka ucapan mereka malaikat. Allah membantah, enggak. Mereka enggak berbuat rusak di bumi. Walaupun berbuat rusak, enggak semuanya berbuat rusak. Apa jawaban Allah terhadap mereka malaikat? Waqala, dan Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku itu tahu apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya aku itu mengetahui akan apa yang engkau tidak tahu. Aku tahu apa yang engkau tidak tahu, hai malaikat. Faba'asallahu ta'ala malakaini ila qabril mu'min.
Maka karena itu mengirimlah oleh Allah Ta'ala akan dua orang malaikat yang disebut dengan Mungkar dan Nakir tadi. Mengirim oleh Allah Ta'ala akan dua malaikat ke kubur orang yang beriman, lias alal maita. Supaya bertanya oleh keduanya dua malaikat akan si mayat, apa isi pertanyaan? Man rabbuka ila akhir, hingga akhirnya pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Faya'muruhum Allahu ta'ala, faya'muruhumullah, maka memerintahkan akan mereka malaikat, merintahkan akan mereka oleh Allah Ta'ala ayyasyhada, maka memerintahkan akan mereka malaikat oleh Allah Ta'ala ayyasyhada, bahwa bersaksilah oleh keduanya dua malaikat baina yadayil malaikat, di hadapan malaikat-malaikat yang lain, bima sami'a, dengan apa yang telah mendengar oleh dua malaikat itu dari hamba yang beriman, minal abdil mu'min. Ya, jadi Allah memerintahkan mengirim dua orang malaikat untuk bertanya kepada hamba, kemudian hamba yang beriman akan memberikan jawaban. Kemudian Allah memerintahkan malaikat itu untuk menjadi saksi di hadapan malaikat lain. Ya, di hadapan malaikat lain dengan jawaban yang diberikan oleh orang yang beriman tadi. Kenapa harus dua orang? Lianna aqalla syuhud isnani, karena minimal saksi itu ya dua orang. Lianna aqalla syuhud, karena minimal sekurang-kurang kesaksian itu dua orang. Ya. Jadi untuk membuktikan malaikat itu biar tahu bahwa manusia itu banyak yang baik, banyak yang soleh, banyak yang beriman. Summa yaqulu Rabbu, kemudian berkatalah Allah Subhanahu wa taala, "Ya malaikati, wahai malaikatku, qad akhadtu ruhahu wa taraktu ma lahu li ghairi." Nah, ya malaikati, wahai malaikatku, qad akhadta ruhahu. Sungguh telah engkau ambil akan ruhnya dia. Wa tarakta ma lahu li ghairi, dan engkau tinggalkan akan hartanya untuk selainnya. Wa zaujatahu fi hajri ghairi, engkau tinggalkan akan istrinya dalam pangkuan selain dia. Wa jariyatahu li ghairi, engkau tinggalkan akan budaknya bagi selain dia. Wa dhiya'ahu li ghairi, engkau tinggalkan akan barang-barangnya. Dhai'ah ini, dhiya'ah barang. Wa dhiya'ahu li ghairi, engkau tinggalkan akan barang-barang dia untuk selain dia. Fasa'ala, sal, salah ya salah ya salu, salah yas'alu. Is'al, salah. Ini salah fi'il madhi. Gimana cara mengartikannya? Summa yaqulu rabbu, kemudian Allah berkata, berfirman, ya malaikati, wahai malaikatku, kad akhadta ruhahu, engkau telah mengambil ruh dia. Engkau tinggalkan akan hartanya untuk selain dia, akan istrinya dalam pangkuan selain dia. Engkau tinggalkan budaknya bagi selain dia, kalau orang hidup tadi punya budak. Qadiya'ahu, engkau tinggalkan akan barang-barang dia untuk selain dia. Fasa'alahu fi batnil ardi. Mestinya fasa'alata pakai hitam, ini bukan fasa'ala. Nah, telah bertanya oleh keduanya. Kan sa'al tuma. Kalau sa'al tuma sesuai dengan akhadta. Fasa'ala, dan telah bertanya. Ah, ini berarti khitab Allah pertama ke malaikat maut nih. Kemudian Allah mengatakan, fasa'alahu, telah bertanya oleh duanya malaikat Mungkar dan Nakir akannya si mayat dalam perut bumi. Falam yarda illa anni, maka tidak ridha ianya si hamba kecuali untukku. Walam yujib an wahidin illa anni, dan tidak menjawab ianya si hamba untuk siapapun kecuali untukku. Artinya, engkau telah menguji hambaku, engkau matikan dia, hartanya untuk orang lain, semuanya untuk orang lain. Kemudian ada dua malaikat yang bertanya kepadanya, jawabannya tetap jawaban yang baik. Faqala Allah Ta'ala, maka berkatalah oleh Allah, apa yang dijawab oleh hambaku tadi? Rabbi, Tuhanku, Allahu Rabbi, ini ada potongan. Maka berfirmanlah oleh Allah Ta'ala kepada malaikat, mayan itu berkata, Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku. Wa Muhammadun Nabi, Muhammad itu Nabiku. Wal Islamu dini, Islam itu agamaku. Alam ta'lamu anni a'lamu ma la ta'lamu. Nah, kemudian Allah menyatakan kepada malaikat sebagaimana dalam Quran, apakah kalian tidak tahu? Wah, sungguhnya aku tahu akan sesuatu yang kalian tidak tahu. Kama dzukira fil kitab, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini rada putus-putus ini teksnya.
Nah, begitulah kisahnya. Artinya Allah menciptakan manusia tentunya ada banyak hikmahnya, walau ada yang baik, ada yang jahat juga. Yang jahat pun Allah ampuni jika dia bertobat. Nah, yang nggak bertobat ya dapat hukuman sebagai bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Selesai bab yang ke-17. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.